Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayati Afifah. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan tingkatan membaca. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis membaca. Adapun berdasarkan tahapan-tahapan dalam belajar membaca, yaitu ada dua. Yang pertama, baca permulaan. Baca permulaan merupakan kesanggupan siswa dalam memahami huruf-huruf dan lambang-lambang tulisan yang kemudian diucapkan dengan menitik beratkan aspek ketepatan mengeluarkan tulisan, lafaz dan intonasi yang wajar, kelancaran dan kejelasan suara, dan juga terdapat aspek keberanian. Yang kedua, membaca lanjutan. Membaca lanjutan merupakan tingkat proses penguasaan pembaca untuk mendapatkan isi pesan yang terkandung dalam tulisan. Tingkatan ini disebut dengan membaca untuk belajar atau reading to learn. Kemudian jenis membaca berdasarkan kecepatan membaca, yaitu yang pertama membaca reguler. Membaca reguler dilakukan seseorang dengan santai, baris demi baris, yang dalam kegiatan baca itu tidak ada target. Yang kedua, skimming atau melihat dengan cepat. Biasanya pembaca melakukan sedikit lebih cepat daripada membaca reguler. Misalnya mencari sesuatu yang khusus dalam sebuah teks atau wacana, seperti mencari kata sulit dalam kamus. Yang ketiga, scanning atau melihat sekilas. Biasanya membaca untuk melihat isi buku atau seperti cara seorang mencari berita dalam koran. Yang keempat, word speed atau membaca dengan kecepatan tinggi. Kegiatan baca yang super cepat dan pemahaman yang super tinggi. Misalnya kebiasaan membaca seseorang melihat rumus medis ketika dibutuhkan untuk mengobati pasien yang sedang gawat, atau bagi seseorang yang suka mencari jawaban ketika ujian. Yang kelima, skipping atau membaca dengan melompat-lompat. Pola membaca yang mirip dengan membaca scanning, tetapi kegiatannya dilakukan melompat-lompat dari satu bagian ke bagian lainnya. Kemudian, jenis-jenis membaca yang harus dikembangkan di berbagai kalangan atau tingkatan. Yang pertama, membaca intensif. Membaca intensif merupakan membaca secara bersungguh-sungguh dan terus-menerus hingga memperoleh hasil yang optimal, yaitu adanya pemahaman ide-ide naskah dari ide pokok sebagai ide penjelas. Kemudian yang kedua, membaca kritis. Membaca kritis memiliki tingkatan kecermatan yang lebih tinggi dibandingkan membaca intensif. Membaca kritis ialah membaca dengan berusaha memahami isi bacaan serta berusaha menemukan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang terdapat di dalam bacaan, baik dari segi kekeliruan penyusunan kata atau kerangka dan pola kalimat, penyusunan tata dan juga makna yang tersurat dan tersirat. Yang ketiga, membaca teknik. Membaca teknik merupakan salah satu jenis membaca yang menitik beratkan pada pelafalan kata-kata baku, melakukan kalimat dengan benar, pemenggalan kelompok kata dan kalimat dengan tepat, menyesuaikan nada irama dan tekanan, kelancaran dan kewajaran, serta jauh dari ketersendatan, kesalahan ucap atau cacat lain. Yang keempat, membaca apresiatif dan estetis. Membaca apresiatif dan estetis merupakan dua kegiatan baca yang bersifat khusus karena lebih berhubungan dengan nilai-nilai dan faktor intuisi atau perasaan. Yang kelima, membaca cepat. Membaca cepat atau speed reading merupakan jenis membaca yang pada dasarnya lebih mengutamakan kecepatan dalam memperoleh informasi. Kemudian, sedangkan menurut tarikan, jenis-jenis membaca ada dua macam, yaitu yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat, agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, maupun sikap. Membaca ini sering disebut dengan membaca teknik. Contoh membaca puisi, baca cerita, dan baca berita. Yang kedua,
membaca senyap atau dalam hati. Membaca senyap atau dalam hati merupakan membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Kecepatan mata dalam baca dalam hati terdiri atas dua baca ekstensif dan intensif. Baca ekstensif dibagi lagi menjadi tiga: baca survei, baca sekilas, dan baca dangkal. Sedangkan baca intensif terdiri dari baca telah isi dan baca telah basah. Baca telah isi juga dibagi lagi, yaitu baca teliti, baca pemahaman, baca kritis, baca ide-ide, dan baca kreatif. Dan baca telah bahasa terdiri dari baca bahasa dan membaca sastra. Kemudian baca pemahaman. Baca pemahaman adalah salah satu jenis baca di antara macam-macam baca yang jumlahnya cukup banyak. Baca pemahaman sebagai salah satu macam membaca memiliki tujuan memahami isi bacaan. Membaca pemahaman yaitu suatu kegiatan yang baca dengan tujuan utamanya untuk memahami bacaan secara tepat dan cepat. Yang kedua, penjelasan tingkatan membaca. Ada 4 tingkatan dalam membaca, yaitu yang pertama, membaca tingkat dasar atau membaca tingkat permulaan. Tingkatan ini biasanya dipelajari di tingkatan sekolah dasar. Pertemuan awal seorang anak belajar dengan membaca pada tingkatan ini. Permasalahan yang dihadapinya ialah mengenali setiap kata di atas kertas. Yang kedua, membaca secara cepat dan sistematis. Adapun nama lain dari tingkatan ini adalah membaca sekilas atau pra-membaca. Tingkatan ini tujuannya adalah untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin dari sebuah buku di dalam waktu tertentu. Biasanya sebuah jangka waktu yang lebih pendek dan secara definisi terlalu singkat untuk memahami segala sesuatu yang dapat dipahami dari buku itu. Yang ketiga, membaca secara analitis. Tujuan dari membaca secara analitis adalah untuk memahami tingkatan ini lebih kompleks dan lebih sistematis dibandingkan dengan kedua tingkatan yang tadi. Yang keempat, membaca secara sintopikal. Tingkatan ini yang tertinggi dan yang paling kompleks serta paling sistematik, atau nama lain dari tingkatan ini adalah membaca secara komparatif. Adapun menurut Syafi'i, membaca dikelompokkan menjadi dua tingkatan, yaitu yang pertama, membaca permulaan. Membaca permulaan ialah membaca dalam teori keterampilan, maksudnya menekankan pada proses penyandian membaca secara mekanikal. Baca permulaan yang menjadi acuan adalah membaca merupakan proses recording dan decoding. Yang kedua, membaca lanjut. Tujuan membaca lanjut adalah agar siswa dapat memahami bahasa yang lain yang tertulis serta menambah pengetahuan dan mengembangkan emosi anak. Kemudian pengelompokan tingkatan membaca dari Run, Roh, dan Rus ada 4, yaitu yang pertama literal comprehension atau pemahaman literal. Pemahaman literal adalah kemampuan menangkap informasi yang dinyatakan secara tersurat dalam teks. Yang kedua, interpretative comprehensive atau pemahaman interpretatif. Pemahaman ini makna antar kalimat atau makna tersirat atau penarikan kesimpulan teks, yang mencakup penarikan kesimpulan tentang gagasan utama dari suatu teks. Yang ketiga, critical comprehension atau pemahaman kritis. Pemahaman kritis merupakan kemampuan mengevaluasi materi teks. Pemahaman evaluatif terdapat dalam kegiatan membaca kritis. Pemahaman kritis bergantung pada pemahaman literal, pemahaman interpretatif, dan pemahaman gagasan penting. Yang keempat, creative comprehension atau pemahaman kreatif. Pemahaman kreatif merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam membaca. Dalam proses pemahaman kreatif ini, membaca mengembangkan pemikirannya sendiri untuk membentuk gagasan baru dan pola pikirnya sendiri. Sekian dari
saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi